Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada quotes yang mengatakan, pemasaran yang baik membuat perusahaan terlihat pintar, sedangkan pemasaran yang hebat akan membuat pelanggan merasa pintar. Untuk itu, dalam pemasaran diperlukan strategi yang baik agar perusahaan terlihat pintar. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nisa Yudina, Zidan Pratama, dan Sheila Anggul Lestari. Dan kita akan belajar sama-sama tentang pemasaran internasional. Yang pertama, ada pengertian pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melintasi batas negara. Pemasaran internasional adalah penerapan konsep, prinsip, program, dan teknik manajemen pemasaran pada distribusi ide, produk, atau layanan perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Yang kedua, standarisasi dan kostumisasi pemasaran internasional. Standarisasi dalam pemasaran internasional menekankan efisiensi biaya dengan menciptakan produk, distribusi, dan operasi yang seragam di seluruh pasar global, meningkatkan skala ekonomi, namun bisa mengorbankan kebutuhan unik pelanggan. Kostumisasi yang mengutamakan memenuhi kebutuhan spesifik pasar lokal dengan menyesuaikan produk dan strategi pemasaran, meningkatkan respon terhadap preferensi pelanggan meskipun dapat menimbulkan biaya tambahan karena kurangnya efisiensi skala. Selanjutnya yaitu kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Penting bagi perusahaan untuk bisa bersaing secara internasional adalah kemampuan mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan di pasar nasional yang beragam. Contohnya Toyota yang sukses dalam penjualan mobil di Eropa, Asia, dan Amerika. Keputusan kunci dalam kebijakan produk bagi pemasaran internasional melibatkan pertimbangan apakah produk perusahaan harus standar atau disesuaikan di pasar individu, tergantung pada sifat produk, target pelanggan, dan hukum serta peraturan negara tuan rumah. Adapun adaptasi produk untuk memenuhi regulasi perlindungan konsumen dan kebutuhan pasar lokal seperti perubahan label dalam bahasa setempat merupakan aspek penting bagi perusahaan internasional. Selanjutnya yaitu kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Kebijakan harga memiliki dampak langsung pada pendapatan perusahaan dan berperan sebagai strategi penting untuk membentuk lingkungan kompetitif. Perusahaan domestik dan internasional perlu merancang strategi harga yang menghasilkan keuntungan operasional dengan perusahaan internasional menghadapi kompleksitas tambahan terkait biaya, distribusi, fluktuasi nilai tukar, dan kebijakan harga yang berbeda-beda meskipun efektif. Kebijakan harga pasar dapat menghadapi risiko seperti kerusakan nama merek, pengembangan pasar abu-abu, dan kebencian konsumen terhadap harga yang diskriminatif. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara harga di pasar yang berbeda untuk melindungi citra merek dan menjaga hubungan dengan konsumen. Selanjutnya yaitu kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Kebijakan promosi menjadi kunci dalam memperkenalkan, memposisikan, dan memasarkan produk atau jasa ke pasar global. Beberapa aspek penting dalam kebijakan promosi internasional ini melibatkan adaptasi pesan, media, dan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik pasar yang beragam di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional. Dalam konteks pemasaran internasional, kebijakan distribusi merujuk pada strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mendistribusikan produk atau jasanya ke pasar luar negeri. Beberapa aspek penting dari kebijakan distribusi ini melibatkan pemilihan saluran distribusi, manajemen logistik, penetapan harga, serta adaptasi produk dan promosi. Beberapa poin yang sering menjadi bagian dari kebijakan distribusi internasional seperti saluran distribusi, logistik, dan manajemen rantai pasok, penetapan harga dan biaya distribusi, adaptasi produk, dan promosi. Dan selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. MS Glow didirikan pada tahun 2017 silam oleh Sandy Purnamasari dan Maharani Kemala. Sandy dan Maharani tentu saja memulai bisnis kecantikannya dari bawah sebelum menjadi brand sebesar sekarang. Sandy mengawali karir sebagai resmi produk kecantikan, sementara Maharani merupakan mantan karyawan bank yang akhirnya berani terjun ke dunia bisnis. Keduanya kemudian bekerja sama untuk berjualan produk kecantikan milik orang lain. Karena mendapatkan antusiasme yang tinggi dari pelanggan, mereka pun berani mencoba untuk menjual produk skincare dengan nama brand milik sendiri. Meski prosesnya tidak mudah, kedua wanita tersebut berhasil mendulang kesuksesan melalui bisnis MS Glow.
yang dirintis. Nama MS Glow sendiri merupakan singkatan dari kedua pendirinya, yaitu Sandy dan Marani. MS Glow memiliki moto brand berupa Magic for Skin, dengan harapan produk-produknya bisa memberikan hasil terbaik dan membantu kulit penggunanya lebih glowing. Selain skincare MS Glow, merek lokal yang satu ini menambah produk body care dan kosmetik lainnya, bahkan meluncurkan produk perawatan kulit khusus pria yang dinamakan MS Glow for Men. Kini MS Glow pun telah berhasil memperluas pasar dengan memiliki agen dan member resmi di seluruh Indonesia hingga mancanegara. Tidak hanya itu, MS Glow sukses menghadirkan beauty clinic sehingga para pelanggannya bisa melakukan perawatan kulit dengan para ahli di bidangnya. Hingga saat ini, bisnis skincare MS Glow terus memperkuat strategi pemasarannya hingga bisa terus bertahan di industri kecantikan. Ini strategi dari MS Glow untuk menghadapi pemasaran global yang pertama yaitu mengetahui tren pasar. Dengan mengenali tren tertentu dapat menciptakan jenis produk yang lebih tepat. Mulailah dari satu jenis produk terlebih dahulu, baru kemudian bisa menghadirkan berbagai produk seiring dengan berkembangnya bisnis. Yang kedua yaitu pahami alur izin usaha. Dengan izin usaha yang jelas, brand yang sudah dibuat akan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi, keamanannya pun terjamin sehingga pelanggan lebih percaya saat membelinya. Yang ketiga yaitu terapkan omnichannel marketing. Omnichannel marketing merupakan strategi komunikasi pada pelanggan melalui berbagai platform yang saling terintegrasi. Jadi brand bisa menjangkau para pelanggan dengan lebih mudah. Seperti yang dilakukan oleh bisnis MS Glow, mereka tidak hanya memasang produk secara online. Selanjutnya itu perkuat promosi online. MS Glow memanfaatkan berbagai media sosial untuk platform promosi, mulai dari Instagram, Twitter, TikTok, hingga YouTube. Cara mempromosikan bisnis seperti ini sangat efektif menarik pelanggan, sebab era digital memungkinkan setiap masyarakat memiliki akses ke platform online. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.